di Gunung Nurmala itu ada mata air. Yang mata air itu kalau digodok pakai api itu tidak bisa mendidih si airnya itu. Jadi ular itu berdiri begini, merah, warnanya merah ini ular. Saya sebenarnya belum pernah cerita hal seperti ini. Karena kalau diceritakan kan malu lah gitu kan. Tapi sekarang saya cerita ke Kang Hendra. Ular itu gini, terus ular itu gini jangan gitu. Berjalan sendiri ke tengah makam. Berjalan sendiri ke tengah makam. Sebelum nyampe makam itu ada tunggul jati yang besar. Yang saya jadi takut, Sinci itu gini kan. Dia sambil nyorotkan itu baterai. Dia ngomong gini, oh iya ya kepalanya botak, telinganya runcing, bibirnya nyunging, matanya katanya melotot, katanya hidungnya seperti Selamat datang di Kisah Goib. Bertemu lagi dengan saya Hendra Nur Cahya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sedikit berbeda dengan narasumber kita sebelumnya. Di mana beliau ini adalah salah seorang pendiri dari Padepokan Nurmala dan juga tokoh adat di daerah Situraja, Sumedang, Jawa Barat. Tentunya selaku seorang tokoh adat dan seorang pendiri padepokan, beliau penuh dengan pengalaman-pengalaman yang menarik. Sebutlah tentang Gunung Nurmala. Tapi sebelumnya, silakan kalian subscribe dulu, like, komen, dan share. Juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar nanti kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika ada updatean dari Kisah Goib. Kisah Goib dimulai. Selamat malam Kang Jaka. Selamat malam Kang Hendra. Terima kasih Kang Jaka sudah mau datang ke studio kita dan menjadi narasumber ya. Siap. Alhamdulillah. Sehari-hari Kang Jaka ini katanya ketua padepokan ya? Sebetulnya memang ketua padepokan, pendiri sekaligus pendiri Padepokan Nurmala. Oh, pendirinya juga berarti? Juga. Oke. Tahun 2002 saya mendirikan Padepokan Nurmala. Tahun 2002 berarti udah berapa tahun ya? Sekitar 20 tahun ya? 2012. Oh, 2012. 2012 ya. Berarti sekitar 10 tahun. 10 tahun, 11 tahun lah. 11 tahunan. 11 tahun. Itu kegiatannya biasanya apa aja, Kang Jaka? Di Padepokan Nurmala itu kebetulan Padepokan Nurmala ada beberapa seni yang bisa ditampilkan. Salah satunya reak, pencaksilat gitu kan. Kuda lumping juga bisa gitu kan. Bahkan alhamdulillah Padepokan Nurmala pernah mendapatkan Cafe Award, Komisi Penyiaran Jawa Barat. Oh, pernah ya? Pernah. Juara kedua kalau nggak salah. Kedua. Oh, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Itu sekarang kan masa PPKM kayak gini tuh Padepokan gimana tuh ceritanya? Kebetulan kita tetap melaksanakan prosedural kesehatan, prokes kita pakai. Tetapi memang kita sedikit terhambat yang biasanya tiap malam Jumat kita melaksanakan tawasulan, yang biasanya di Padepokan Nurmala itu alhamdulillah ya minimal lah itu Padepokan itu penuh sampai keluar gitu kan. Karena sekarang lagi prokes, kita bagi. Kebetulan kan Nurmala itu udah ada Nurmala Jati Sunda, ada Karya Nurmala, ada Putri Nurmala, ada Mustika Nurmala. Oh, banyak ya ternyata ya, cabang-cabangnya udah banyak ya. Sebenarnya bukan cabang, tetapi mereka mungkin memiliki terhadap Nurmala, rasa cinta kepada Nurmala begitu besar sehingga mereka memakai dan meminta izin dulu. Oke. Seperti itu. Sekarang ada sejarahnya ya, katanya pernah ada pengalaman yang
aneh juga ya tentang Gunung Nurmala yang di daerah Situraja Sumedang, Dharma Raja Sumedang. Kalau gunungnya ada di Dharma Raja. Oh, gunungnya di Dharma Kampung Raja. Cipeteuy kalau nggak salah. Kampung Cipeteuy. Kampung Cipeteuy. Tapi kalau Padepokan Nurmala itu didirikan di Situraja. Situraja di dusun Situnagara. Oh gitu. Jadi dusunnya Situnagara, desanya Situraja Utara, kecamatan Situraja. Baik. Tentunya kalau saya tanya sekarang itu nggak bakalan bikin penasaran karena pasti banyak banget. Karena Gunung Nurmala ini katanya ada hubungannya dengan leluhur-leluhur dan raja-raja Sumedang kuno. Seperti itu. Dan sebelumnya, jika kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, baik tentang sejarah ataupun mitos-mitos dan pengalaman-pengalaman yang cukup seru, silakan kalian kirim email ke email kita yang ada di link deskripsi ya. Nanti kita akan coba baca dan kita panggil menjadi narasumber di studio Kisah Goib. Baik, Kang Jaka, kalau begitu mungkin bisa diceritakan bagaimana ceritanya. Silakan. Sebenarnya ceritanya sangat unik dan mungkin juga ada yang di luar nalar. Namun di sini tentunya saya mengharapkan tentunya yang bagi yang pro terima kasih, kalau bagi yang kontra mungkin ini sekedar menambah pengetahuan gitu kan. Jadi Padepokan Nurmala itu memakai nama Nurmala karena memang saya pernah ke Gunung Nurmala dan ada satu peristiwa, bahkan ada beberapa peristiwa yang saya alami secara pribadi itu sangat luar biasa, Indra. Dan juga di Gunung Nurmala itu ada keajaiban alam. Ada keajaiban alam? Ada keajaiban alam. Ya salah satunya di Gunung Nurmala itu ada mata air. Yang mata air itu kalau digodok pakai api itu tidak bisa mendidih si airnya itu. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi kalau kita mengambil air dari sana, air itu tidak bisa kita bakar menjadi air minum karena tidak bisa mendidih. Terus yang kedua, posisi batu Nurmala ini sangat aneh. Sangat aneh gimana? Sangat aneh gini. Posisinya kan ini gunung ya, ini tebing. Jadi batu itu kalaupun menggelinding dari mana? Kalau diturunkan dari mana? Dan posisinya tuh tepat di bibir jurang. Di bibir jurang? Di bibir jurang. Dan di batu itu terganjal oleh batu-batu yang kecil. Sebesar gini lah, nggak sebesar kepala manusia, itu gede. Itu batu yang segede ukuran mobil bis lah ya, berdiri. Besar sekali berarti ya? Besar sekali batu itu. Itu hanya diganjal dengan batu, 3 biji batu. Tapi nggak jatuh? Nggak jatuh, kita di bawahnya bisa tiduran. Jadi batu itu mengangkang. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita bawa baterai ataupun kita masuk di bawahnya, itu kita istilahnya bisa tiduran lah. Bisa santai di situ. Padahal kalau kita melihat ke sebelah kiri, ke tepi jurang itu hanya diganjal dengan batu yang kecil. Berarti kelihatan dong batu ganjalnya? Kelihatan. Juga. Dan kita justru yang membuat ngeri itu batu ganjalnya itu sangat kecil gitu. Dan batu itu juga keanehan lainnya, di batu itu ada 3 tahap. Jadi batu yang gedenya yang diganjal oleh batu-batu kecil itu, lalu di atasnya ada batu yang bisa berputar. Ada batu yang bisa berputar. Jadi konon menurut cerita, kalau di Sumedang ada masalah, batu itu akan menghadap ke Sumedang. Berputar itu ke arah Sumedang, menunjukkan bahwa di sana itu akan ada musibah ataupun kejadian yang luar biasa. Ini situsnya masih bisa dikunjungi ya? Masih bisa. Kebetulan ada Pak Kuncen, kalau nggak salah Pak Kuncen namanya Pak Kamat. Bisa Pak Kamat masih Pak ada? Kamat, bisa. Dan beliau adalah juru kunci yang bisa kita tanya tentang sejarah Nurmala. Karena Nurmala ini ada falsafahnya, ada falasifahnya. Dan juga Nurmala ini merupakan suatu tanda-tanda kebesaran yang maha kuasa. Bagi kalian yang juga mungkin mau untuk bermain ke daerah Dharma Raja dan mau melihat batu yang menarik tersebut yang ada di Gunung Nurmala, kalian bisa menghubungi Kang Jaka yang nanti nomor teleponnya kita simpan di deskripsi ya. Jadi dulu sebenarnya saya memakai nama Nurmala itu adalah pemberian dari salah satu tokoh adat. Mungkinlah tetua adat di Sumedang ini, cuma saya tidak bisa menyebutkan namanya karena beliau belum meminta izin saya untuk bercitar seperti ini. Beliau berbicara kepada saya, Mang Jaka, tolong jemput lembutan saya. Lembutan saya itu yang tadi, mungkin salah satu sukma maringnya beliau itu ya.
Saya juga kaget ketika diperintahkan bagaimana cara menjemputnya, kan bingung gitu kan. Karena waktu itu saya memang tahun 2012 itu belum mengerti paham tentang sebuah keilmuan seperti itu. Tapi saya karena itu ada perintah dari orang tua, saya jalan ke sana. Kebetulan diantar oleh rekan-rekan dari masyarakat adat di sana. Ada sekitar 6 orang, saya pergi ke sana. Dan aneh begitu nanjak ke sana itu, di sana tuh ada batu jangkis dan saya ada kameranya tuh. Ketika dipoto di batu jangkis itu, saya kayak masuk ke terowongan tuh, kan. Batu jangkis tuh namanya jangkis? Ada batu, jadi pintu gerbang masuk ke Gunung Nurmala itu ada batu namanya batu jangkis. Itu pintu gerbang, jadi ini tebing batu itu kan. Di sini ada air sungai mengalir, di sini ada tebing batu, dan saya dipoto di sini itu ada terowongan itu. Jadi si batu kayaknya itu ada terowongan, mungkin fotonya masih ada di Facebook tuh. Boleh. Nah, nanti kebetulan saya waktu itu dengan salah satu rekan saya di sini, sahabat yang di Gunung Puyuh, dipoto kok aneh ada gelembung gitu, bukan, jadi terbuka aja pintu ke sana itu. Jadi ceritanya ini dalam misi mengambil lembutan. Dalam misi mengambil lembutan itu. Dan setelah itu saya berjalan, tapi saya belum tahu kalau itu ada terowongan, itu belum tahu karena foto waktu itu belum dicetak ya. Tahun 2002 tidak seperti sekarang gitu kan. Tapi begitu ditampilkan aneh gitu kan. Saya lanjutkan, begitu saya naik ke atas. Ternyata karena waktu itu saya belum pernah ke Gunung Nurmala, kaget juga. Kok ada batu yang bisa menempati tempat yang seharusnya itu roboh. Seharusnya roboh itu. Seharusnya batu itu, tanah itu semplak gitu. Jatuh harusnya. Tapi ini kuat sekali. Dan di situ saya, karena saya tidak memiliki sebuah tata krama dalam pengertian tetakon ataupun ajaran tentang cara mengambil, ya saya memakai bahasa sendiri saja. Saya mengucapkan sampurasun, saya memberikan kasarnya anduk-anduk papalatuk lah kalau orang Sunda itu tata krama dipakai. Saya di situ membakar kemenyan, dan di dalam alam pikiran saya di situ saya bicara seperti ini. Saya diperintahkan oleh orang tua untuk mengajak lelembutan anak itu. Kalau itu Sukma Nyaring, Sukma Elingnya tokoh adat orang tua saya, supaya mengikuti, supaya pulang, seperti itu. Dan di dalam bayangan saya itu tiba-tiba muncul 1 ekor ular merah. 1 ekor ular merah. Yang anehnya ular itu tidak merayap gitu. Jadi ular itu berdiri begini, merah, warnanya merah ini ular. Saya sebenarnya belum pernah cerita hal seperti ini. Karena kalau diceritakan kan malu lah gitu kan, tapi sekarang saya cerita ke Kang Hendra. Ular itu gini, terus ular itu gini jalannya gitu loh. Enggak ngeglosor gitu. Jadi jalan aja gini kayak tongkat yang jalan. Jalannya loncat-loncat. Loncat-loncat jalannya gini gitu. Si ular itu. Ular itu ngomong, tapi ngomongnya saya cuma paham dengan bahasa rasa itu ya. Suatu hari kamu akan punya padepokan yang besar. Padepokannya pakai nama gunung ini. Gunung Nurmala. Gitu, ini asal usul nama padepokan Nurmalanya berarti ya. Nama padepokan Nurmalanya. Saya juga kaget karena tidak tahu apa itu Nurmala, kan harus dikaji kan. Kalau kita mau bikin padepokan, lambang itu adalah Palasapa yang harus kita kaji. Nah, di situ saya meminta petunjuk. Waktu ini cerita sedikit menyimpang, saya mencetak gambar logo Nurmala itu 1 laptop hancur, Kang Hendra. Saya juga aneh kenapa bisa dilambang sampai meledak ini. Ternyata membuat lambang itu tidak bisa sembarangan. Karena itu menjadi Palasipah, kalaupun nanti jadi Palasapa. Maka saya buatnya di Cimahi. Di Cimahi itu air yang memenuhi itu kan sebuah kecukupan, dan saya datangnya pun ke kampung yang namanya Padasuk. Jadi Cimahi itu artinya air yang mencukupi segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak mampu ke air mana-mana ya, karena orang Sunda itu identiknya harus mandi ke Cikahuripan, cuma Cimahi yang mampu menutup. Makanya di sana tempat penggembelengan tentara atau apa digembleng di sana, karena keilmuan itu bisa mencukupi kalau datang ke Cimahi. Ketika lambang itu dibuat oleh Kang Pajar namanya, kalau nggak salah Kang Pajar yang kerasukan ilmu Majaya Perkasa, bukan kerasukan arwah ya Kang Hendra. Jadi karena kalau saya nggak setuju kalau ada orang kesurupan Prabu Siliwangi, kesurupan Mbah Jaya Perkasa, saya nggak setuju. Karena apa? Berarti Marakayangan, berarti leluhur kita ini nggak sempurna. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tentang sebuah kepanaan. Kalau ilmu itu kan tidak bisa hilang. Ketika orang menembus ke sana, dia akan masuk ke alam tanjilul arwah ataupun alam panah, alam rusak. Karena sejatinya ruh itu akan kembali ke hadirat yang Maha Kuasa. Dan kalau orang yang sempurna, yang sudah menemukan jati dirinya atau sudah mencari jalan kematian yang sudah tepat, beliau akan sempurna. Kalau kata orang Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau kata orang Sunda mah dari cai balik ke cai, tina seni balik kana seni, tina tanu balik kana tanu, sempurna. Jadi tidak mungkin dia kemalayan ataupun dia ada di dunia itu, tidak mungkin. Cuma keilmuannya itu bisa masuk, dan keilmuan itu karena keilmuan itu identiknya dengan merubah energi badan. Contohnya kalau kita memiliki ilmu memukul pasti kan ingin berkelahi terus. Karena kita mempelajari ilmu itu masuk dan jiwanya tidak kuat, maka itu tidak terkendali. Karena harus kuat dulu, kuat kebijaksanaan, kuat psikologinya, kuat apanya. Begitu masuk tentang sebuah penjabaran keilmuan yang luar biasa, dia akan menjadi orang yang bijak. Tetapi kalau tidak mampu, jadi ngaco itu, jadi orang gila itu kan. Baik, berarti yang kemasukan Mbah Jaya Perkasa yang ngakunya seperti itu apa yang terjadi sebetulnya? Nah setelah karena dia mengaku kemasukan Mbah Jaya Perkasa, saya kemasukan keilmuan itu lah. Dia memiliki ilmu Jaya Perkasa. Saya, kalau memang benar Anda akan memiliki kemasukan Mbah Jaya Perkasa, buatkan saya lambang Nurmala. Dibuat itu jadi. Dibikinkan langsung. Bahkan tidak dipakai sket, dia langsung akan pengen gini ya, tak. Jadi itu sesuai keinginan saya. Jadi lambang Nurmalanya pun datang dari orang yang katanya dirasuki. Itu kan, dirasuki. Dan anehnya semua padepokan ataupun pakai lambang macan itu ya. Lambang golok, kalau Nurmala enggak, cuma bunga kembang Capu Jaya Kusuma yang di situ mengandung sebuah palasipah tentang sebuah kehidupan. Jadi ajaran Nurmala itu ada di lambangnya. Kalau mau melihat ajaran saya, lihat lambang itu, lambang yang saya buat itu. Di situ tertera tentang sebuah jati diri tentang manusia di situ. Baik. Dan lanjut cerita, ketika saya pulang dari Gunung Nurmala memanggil lembutan tetua adat yang tadi, saya pulang. Belum. Begitu saya didatangi ular bahwa saya akan memiliki padepokan itu ya, saya masuk ke dalam dan saya di situ kasarnya menutup pancadria itulah. Saya fokus ke satu titik. Tiba-tiba saya menemukan pisau raut. Pisau raut bagus sekali. Di mana, di batu atau di batu? Di situ mungkin juga secara lahiriah mungkin ada orang lupa nyimpen itu kan ya. Bisa jadi ataupun orang yang bertapa di situ ketinggalan atau karena di samping pisau raut itu ada muncang, kemiri tapi masih utuh itu. Muncang. Baik. Itu kemiri. Nah, pisaunya itu kebetulan saya wariskan ke Kang Robi Sundawani Wirabuana. Saya kasihkan pisau itu juga dalam bentuk bahwa kita ini selain memiliki keberanian juga kita harus mengharuskan badan. Dengan pisau raut itu, raut muka lah istilahnya. Raut muka kita ini harus tajam tapi juga harus memiliki sebuah fungsi. Karena apa? Wajah kita ini akan menentukan kemana kita melangkah. Jadi kalau orang ini lagi hatinya susah, lagi hatinya senang, itu terlihat dari raut wajah. Makanya raut wajah kita ini harus ditajamkan kalau kita menginginkan sesuatu. Kalau kita ingin banyak duit harus ceria gitu kan. Salah satunya seperti itu. Bisa aja bro kalau ngomong duit. Nah, saya lanjut cerita. Saya pulang dari Gunung Nurmala membawa pisau raut dan muncang. Pulang saya kebetulan ke padepokan tetua adat itu. Nyampe di sana hujan besar, Kang Indra. Hujan besar. Saya masuk, pupuhu udah sembuh. Langsung menyebut saya, terima kasih katanya. Sudah menjemput lembutan saya. Saya sendiri aneh menjemputnya gimana, ngikutnya gimana gitu kan. Tapi beliau mengucapkan terima kasih. Dan langsung bilang nanti Mang Jaka akan punya padepokan. Pakai nama Nurmala. Sama dengan dari petunjuk ular itu. Saya pakai itu nama Nurmala. Pakai nama Nurmala, saya tidak memiliki banyak kejadian setelah saya memiliki Nurmala itu kejadian aneh. Waktu padepokan butuh jalan, saya ingin menembok jalan ke padepokan, saya butuh uang kalau nggak salah 3 juta rupiah. Bingung mau nyari uang kemana. Saya gitu dukungan, bahkan saya juga untuk izin padepokan juga dipersulit karena waktu itu memang seperti itulah. Saya ingin tersim, tapi itu masa lalu saya gitu benar. Saya termunda, saya minta ya Allah, kalau memang ini perjalanan saya berikan saya kemudahan. Dan saya ngomong gini, kalau memang para leluhur Karuhun Sumedang mengizinkan saya mendirikan padepokan Nurmala, saya minta uang. Tiba-tiba pas jam 11 malam datang orang Cina. Itu kan, nggak saya sebutkan namanya, tapi banyak saksi. Dia datang ngomong gini, tiba-tiba uluk salam, saya jawab memperkenalkan diri, orang Cibaduyut. Dia ngomong gini, saya katanya pulang dari Garut, pulang dari satu daerah, ada orang yang janji bisa mempertemukan saya dengan yang namanya jurig. Hantu itu kan. Wah, terus gimana? Saya udah habis katanya 4,5 juta.
Ya, terus gimana? Kalau memang katanya Kang Jaka bisa, saya kasih 15 juta, tapi saya minta mewujud. Minta melihat langsung. Sebenarnya saya juga ingin tertawa itu. Karena apa? Saya ini mungkin kalau Kang Indra tahu tuh tidur di kuburan, ke tempat ziarah, ke tempat-tempat yang angker, kata orang belum pernah melihat kan. Sejatinya saya belum pernah melihat gitu. Cuma kalau merasakan pernah gitu kan, merinding ataupun apa yang itu seperti bisa merasakan. Cuman kalau melihat itu belum pernah melihat begitu belum pernah. Tapi karena saya lagi butuh duit, kata saya, ya Allah mudah-mudahan jadi jalan. Ayo, saya bawalah ke tempat ziarah ke Eyang Aji Putih, penjaratan Eyang Aji Putih yang di Ganias, Kabuyutan Aji Putih. Itu Kabuyutan Aji Putih di sana. Bawa malam-malam jam 11 ke situ. Dia tidak takut, tidak ada apa-apa. Tapi memang aneh, waktu itu ada yang melempar buah sawo dilemparkan ke kepalanya. Sampai pecah itu. Buah sawo yang masih mentah kan keras. Dia ngomongnya gini, ini bisa aja katanya anak buah Kang Jaka nyuruh ngelempar. Saya bukan gini, saya ingin melihat katanya gitu. Waduh, saya juga kaget karena saya juga tidak merasa menyuruh gitu kan. Akhirnya pulang, saya termenung di terminal sambil makan bubur, masih ingat kemana ini saya bawa orang ini gitu. Saya teringat ke makam Eyang Lembu Agung yang di Cipaku. Waktu itu belum direndam, belum terendam Jati Gede. Karena konon waktu itu ada tukang bakso jualan, dari makam itu keluar perempuan cantik beli bakso. Yang ternyata beli bakso begitu nyampe ke kampung, si uangnya jadi kalakai itu, jadi daun kering. Teringat, wah saya bawa aja ke sana, gitu kan? Karena itu ide spontanitas, nggak ada maksud tujuan apa-apa, spontan aja. Saya 8 orang waktu itu. Udah kita ke Lembu Agung aja, ke makam Eyang Lembu Agung. Pergilah. Saya ada perasaan aneh, kenapa saya jadi merinding gitu, jadi takut ini kenapa? Padahal saya sering ke situ sendiri, malam-malam sering, gitu kan. Padahal waktu itu 8 orang, seharusnya kan berani itu kan. Begitu saya, itu tepat jam 1:30 malam. Begitu masuk ke pintu gerbang mau ke jembatan, tiba-tiba di batin ada suatu keinginan untuk membakar dupa. Bawa dupa tapi kebetulan. Emang ada, karena kita kan ada niat untuk ziarah gitu kan. Bukan dupa palatut meminta izin gitu kan. Jadi ada doa yang seperti ini. Belegedeg tang tapaan jebul tanda layangan, mewujud cinta alam gaib, hadir kata hadir di hati itu. Padahal itu tuh jarang ungkapan karena memang juga takut sih kalau benar-benar ada yang takut juga itu kan namanya sendiri itu kan. Takut bro kalau beneran hadir bro. Gitu kan. Tapi karena memang terpaksa ungkapkan. Begitu kan, belegedeg tang tapaan jebul tanda layangan, aku kucahining, aku hadir honam yang ada di Lembu Agung ini. Dibakar tak kemenyan itu. Dibakar. Itu tidak ada angin, gerakan-gerakan yang aneh itu tidak ada. Nah, yang aneh si Enci itu perempuan. Si Saya Enci pikir laki-laki. Oh, berdua ya, suami istri. Sama supirnya satu, Kang Bambang supirnya itu. Nanti boleh datangkan narasumber karena itu 8 orang, banyak saksinya. Oh, banyak. Berjalan sendiri ke tengah makam. Sebelum nyampe makam itu ada tunggul jati yang besar. Yang saya jadi takut, si Enci itu gini kan, dia sambil nyorotkan itu baterai, dia ngomong gini, oh iya ya kepalanya botak, telinganya runcing, bibirnya nyunging, matanya katanya belotot, katanya hidungnya seperti ini. Dia ngomong, saya jadi, aduh apa yang serius. Tapi si cicinya nggak takut. Enggak, dia malah ngomong gitu. Iya benar katanya, lihat ke suaminya manggil gini, kok sini katanya, lihat ini kayak ini. Kecil ya, badannya pendek ya katanya. Ngelihat ya kok, suaminya kebingungan gitu loh. Karena suaminya nggak ngelihat. Si cicinya sendiri yang lihat. Kata si cici ini, bulat katanya kayak bola baliter kata gitu kan, kayak bola gitu kan. Tapi kita kayak guci gitu kan lah. Ini tahu celengan semar itu kan. Nah seperti itu kata dia itu. Tapi ini katanya telinganya runcing ke sini, matanya katanya belotot gede, hidungnya pesek gitu. Lucu ya katanya gitu dia bilang. Saya itu sampai astagfirullah. Bener ini enggak, saya sendiri nggak percaya itu loh. Ini spesial bro, baru gue denger ada orang lihat hantu santai nyantui bro. Jadi saya sendiri nggak percaya. Sampai sekarang sebenarnya saya belum percaya. Tapi mau nggak percaya gimana? Begitu sampai ke Padepokan pulang, saya dikasih 4 juta. Cash. Dia nih, Kang Jaka,
Besok saya datang lagi. Ini saya sisa uang dari sana, dari Garut ada 4 juta buat Kang Jaka. Saya sebenarnya dikasih uang 4 juta aja udah cukup. Karena butuh uang anggaran itu 3 juta. 3 juta ya? Iya kan, itu udah ada 4 juta. Sebenarnya saya bilang udah nggak usah, terima kasih ini juga. Terima kasih ya, mau saya beliin pasir atau saya gitu. Ya, dan lucunya besoknya datang lagi saya ditambah 7 juta jadi 11 juta. Jadi 11 juta. 11 juta dikasih. Luar Akhirnya biasa. saya bangun tuh, sumurnya saya bangun, jalan yang saya tengok gangnya itu dari sini. Makanya ini keajaiban memakai nama Nurmala itu sangat luar biasa. Dan pastinya banyak keajaiban-keajaiban Banyak lain. keajaiban yang lain, dan salah satunya yang itu yang ada juga satu keajaiban yang luar biasa ketika ada dalang cilik. Dalang cilik Gusaran dari Giri Harja 3, Gusaran namanya, Gusaran dalang cilik, cuma saya nggak bisa bilang namanya. Datang ke saya karena waktu itu dia ada patung Kumbakarna, ada wayang Kumbakarna. Kalau seneng ke wayang itu ke Kumbakarna. Ke Kumbakarna. Katanya aja Kak, senang wayang bisa ngejogetin enggak, katanya gitu. Bisa mainin enggak? Kalau saya mainin wayang nggak usah pakai tangan, saya tatap aja bergerak gitu. Saya juga itu ngomong tuh spontan bercanda itu Bang Hendra. Bercanda bukan serius. Karena saya nggak bisa masa wayang bisa bergerak tanpa saya pegang, itu mah dari mana belajarnya kan? Nah begitu ada tawasulan, kan saya malam Jumat tawasulan, itu orang bukan 10-20, hampir ada 50 orang mah, 60 orang mah. Ngumpul di Padepokan, bawa wayang dia. Terus sama orang, ada 6 orang satu mobil, nantang gitu istilahnya gini. Bener nggak dulu katanya Kang Jaka bilang katanya bisa menggerakkan wayang dari jauh. Coba ini gerakan. Dia kasih baskom, wayang disimpan. Saya bingung nggak? Pokoknya ini gimana? Karena saya nggak mempelajari ilmu menggerakkan wayang dari jarak jauh, kan ilmunya apa gitu kan? Karena saya juga merasa tertantang terus dalam ketidakmampuan itu, saya pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Doa saya begini, ya Allah, Engkau yang menggerakkan saya, dan Engkau mudah juga menggerakkan pohon-pohon. Karena hidup itu ada 3, ada hidup yang eling, hidup yang diam, ada hidup yang bergerak. Sedangkan yang hidup diam aja Engkau mampu menggerakkan. Batu yang ada di puncak gunung bisa mengalir dengan ada airnya. Saya mohon kepada Engkau ya Allah, gerakan wayang itu. Dan saya meminta kepada Allah Sumedang jangan sampai saya tercemar ini nama Padepokan gara-gara ketidakmampuan saya gitu kan. Karena dia kan dari daerah lain juga, saya gengsi juga kalau nggak mampu. Tapi juga saya tidak mampu karena itu kan. Keajaiban terjadi kan. Itu wayang gitu. Gerak itu wayang. Tapi nggak berdiri, cuma gitu tak. Saya sendiri kagetnya kenapa bisa gitu. Sampai sekarang saya ingin bertanya sebenarnya ini so orang lain bilangnya sih hebat. Sebenarnya saya juga bingung gitu loh. Sampai sekarang saya tidak paham. Gitu. Tapi waktu itu diam aja kan? Diam aja kan. Merasa hebat juga saya gitu kan. Padahal mah nggak ada kehebatannya. Triknya mantap bro. Diam aja kayak orang hebat gitu. Jadi lucu kejadian seperti itu, banyak hal yang aneh memakai nama Nurmala. Karena pesan dari kan Nurmala itu sebenarnya Gunung Nurmala itu terkenalnya sekarang Gunung Sangkanjaya. Pertamanya itu namanya Gunung Nurmala Mandala Sakti. Gunung Nurmala Mandala Sakti. Terus pada abad berikutnya itu menjadi Gunung Nurmala. Setelah zaman kemerdekaan diganti jadi namanya jadi Gunung Sangkanjaya. Kalau kita bertanya ke orang-orang seputaran Dharma Raja itu namanya Gunung Sangkanjaya. Tapi kalau ke Cipete, kita ke bawah bukit gunung itu, orang itu menunjuknya itu Gunung Nurmala. Itu beda ya. Beda. Tapi gunungnya itu juga. Gitu. Kang Jaka mungkin ada pesan-pesan juga buat penonton yang di rumah tentang apa yang pernah dialami oleh Kang Jaka. Silakan Kang Jaka. Jadi pesan saya cuma satu, ketika kita menggali sebuah keilmuan harus bijak. Karena apa, kita jangan sampai juga kita berbenturan dengan agama. Tapi menggali sebuah kehidupan itu harus benar arah dan tujuannya. Karena saling mendukung antara adat dan istiadat, antara agama dan dari agama. Karena kalau adat tanpa agama itu kasar. Kalau agama tanpa adat itu kasar. Jadi fanatik berlebihan. Kalau adat tanpa agama jadi sasar. Jadi tersesat itu. Jadi ketika kita mempelajari adat, budaya, sejarah dan falsafah harus disertai agama, dan kalau kita menjalankan agama juga harus disertai dengan falsafah dan falsafah adat setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian lagi. Baik, terima kasih Kang Jaka sudah mau berbagi dengan ceritanya yang luar biasa. Bagi penonton yang di rumah, dari sini kita bisa lebih yakin lagi
bahwa yang gaib itu adalah nyata. Tapi seperti biasa saya akan selalu mengingatkan bahwa ada yang lebih gaib lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya lah kita memohon dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Jadi selalulah untuk bermohon dan berdoa kepadanya agar diselamatkan dari setiap mara bahaya. Saya Hendra Nur Cahya, kisah gaib mundur.